Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi amin ya Allah ya rabbal alamin. Wal asahu, adapun menurut kaul asah itu an-najaiza tarki, bahwa pekerjaan yang boleh ditinggalkan sawaun kana sawaun sama saja karena ada itu jaizu tarki, itu jaizul fi'li boleh dikerjakan aidan juga, amla atau tidak jaizul fi'li berarti wujub tarki. Itu laisa biwajibin, tidak menunjukkan kepada wajib. Wa illa ayu wa illam yakun jaizut tarki laisa biwajibin, berarti bi'an kana wajiban, lam tanaa, maka sungguh tercegah apa tarkuhu, meninggalkan itu jaizut tarki. Wal fardu, sementara wal fardu adapun hal yang ditetapkan anahu, bahwa sesungguhnya jaizut tarki itu jaizun boleh. Jadi sebuah perkara yang boleh ditinggalkan itu tidak disebut wajib. Itu menurut kaul asah ya, catatan yang pertama itu. Jika seandainya jika tidak disebut wajib, maka berarti perkara tersebut tidak boleh ditinggalkan. Sementara boleh ditinggalkan. Nah, berarti bagaimana? Ya berarti tidak wajib. Kesimpulannya begitu. Ini perkara yang jaizul tarki itu bisa berupa tadi, bisa jaizul fi'li. Jaizul fi'li misalkan boleh dilakukan seperti puasa bagi orang yang sakit dan musafir. Ini kan boleh puasa dan boleh tidak puasa begitu. Atau amla atau tidak. Berarti seperti wujub tarki. Seperti wajib tidak boleh dilakukan, berarti kan wajib ditinggalkan. Seperti puasa bagi orang yang haid. Nah, itu. Nah, berpijak pada pendapat ini, maka wanita haid, orang sakit dan musafir itu tidak terkena tuntutan wajib. Bagaimana kewajiban qada atas mereka? Nah, kewajiban qada atas mereka dikarenakan sebab telah wujud nanti di depan ada. Bukan karena puasa wajib bagi mereka pada saat uzur nanti. Wa qala ba'dul fuqaha'i. Nah, ini sebabnya sudah diambil duluan ya, itu penjelasannya. Wa qala ba'dul fuqaha'i, dan berkata sebagian ahli fikih, yajibu wajib apa asaumu puasa alal haidi bagi wanita haid, wal maridi dan bagi perempuan, bagi yang sakit, wal musafir dan bagi musafir. Ma'a jawazi tarkihim, beserta boleh meninggalkannya mereka. Berarti apa? Haid, marid dan musafir lahu kepada saum, di qauli ta'ala, berdasarkan firman Allah Ta'ala, fama syahida minkum syahra falyasumhu wa hum syahiduhu. Barang siapa yang menyaksikan minkum di antara kalian asyhara kepada bulan, falyasumhu, maka hendaklah ia puasa, hum sebab syahar, sebab isyhad, sebab melihat, wahum sementara adapun mereka itu syahiduhu, menyaksikan hu kepada syahar. Wali wujubil qadha'i alaihim, dan disebabkan karena wajibnya qadha alaihim kepada mereka, itu siapa? Haid, marid dan musafir. Biqadri ma fatahum, dengan ukuran perkara fatahum yang meninggalkan mereka kepada ma. Fakanal ma'ti, maka ada apa al ma'tiyu bihi, yang didatangkan atau yang dilaksanakan bihi dengan ma, badalan sebagai pengganti al faiti bagi pekerjaan yang ditinggalkan.
Jadi mayoritas ulama usul fikih menyatakan bahwa wajib hukumnya berpuasa bagi wanita haid, orang sakit dan musafir. Itu karena ketiga orang tersebut itu termasuk hadir ishad, ya, hadir pada bulan Ramadan. Nah, sementara bolehnya meninggalkan puasa adalah sebab udzur yang ada pada mereka. Itu ada udzur. Alasan lainnya adalah ditetapkannya kewajiban qada atas sejumlah puasa yang ditinggalkan. Nah, qada dihukumi wajib atas perkara yang juga asalnya wajib. Gitu. Wa ujiba, dan dijawab kil bi anna syuhuda syahra, bahwa sesungguhnya menyaksikan bulan atau hadir pada bulan Ramadan itu mujibun, menetapkan indantifa'il udri, ketika tidak adanya udur. La mutlaqon, itu tidak mutlak. Jadi kata-kata syuhud atau hadir, ya, hadir di negeri tempat tinggal, misalkan melihat gitu, di Indonesia misalkan. Nah, itu tidak mutlak. Nah, bagaimana dengan qadanya? Oh, wa bi anna wujubal qada'i, dan dengan wajibnya qada itu innama yatawaqafu, sesungguhnya membutuhkan sesungguhnya butuh ala sababil wujub, atas sebab wujub. Jadi wajibnya qada bukan kepada yang lain. Wahwa, adapun sababul wujub huna di sini itu syuhudu syahri, hadir pada bulan Ramadan atau melihat datangnya bulan. Wa qad wujida, dan sebab ini ditemukan dan terkadang ditemukan, ya, sebab ini la ala wujubil ada, bukan disebabkan atas wajibnya ada. Wa illa, dan jika misalkan tidak demikian, lama wajaba, maka tidak akan wajib apa qada'u zuhri, qadanya zuhur, masalan seumpamanya alaman nama, bagi orang yang tidur jami'a waqtiha, pada seluruh waktu zuhur. Itu jawaban kaul yang pertama kepada jumhurul fuqaha. Jadi tadi sudah disebutkan. Jadi kewajiban qada puasa bagi mereka itu dikarenakan karena sebab telah wujud. Jadi ada sebabnya. Ya, bukan karena puasa itu wajib bagi mereka ketika udzur berlangsung, bukan. Wakila, dan dikatakan yajibu, wajib apa sama puasa alal musafiri, bagi musafir, dunal haidi, tidak wajib bagi yang haid, wal maridi, dan bagi orang sakit, likudratihi, karena mampunya musafir, alaihi, kepada haid, dunahuma, bukan kepada haid dan marid. Jadi pendapat kil ini mengatakan puasa itu wajib, tapi itu pun hanya berlaku pada musafir. Kalau haid dan marid itu tidak berlaku karena tidak mampu. Kalau musafir mampu melaksanakan puasa. Itu. Nah, wakila, dan dikatakan yajibu, wajib alaihi, kepada si musafir, dunahuma, wajib apa, wajib puasa alaihi, kepada musafir, dunahuma, bukan kepada haid dan marid dan haid. Apa ahadus syahro ini, salah satu dari 2 bulan, al hadiri, yang hadir, au akhara, atau yang lain, ba'dahu, setelah syahro ini. Jadi ada pendapat yang mengatakan bahwa wajib puasa
khusus bagi musafir. Ya. Wajib puasa bagi musafir untuk melakukan dua pilihan. Pertama, ini khusus musafir ya. Pertama, berpuasa pada bulan yang hadir yaitu bulan Ramadan, atau bulan ini menurut Kil ya, wajib atas musafir dunahuma bukan kepada haid dan marid ahadu syahro ini salah satu dari dua bulan al-hadiri yaitu bulan puasa yang hadir Ramadan, au akhara atau bulan yang lain ba'dahu setelah hadir yaitu bulan setelah bulan Ramadan. Jadi wujubnya wujubul mukhayyar kalau begitu. Ini disebutkan oleh pendapat ini disampaikan oleh Imam Al-Khatib Ar-Razi. Wal khulfu adapun ikhtilaf ulama itu lafdiyun, itu hanya sebangsa retorika saja. Ay raji'un ila lafdi, maksudnya kembali kepada lafaz, dunal makna bukan kepada makna. Li'anna tarku shaumi, karena sesungguhnya meninggalkan puasa itu halal udhi ketika uzur itu jaizun, boleh ittifaqan secara sepakat. Wal qadha adapun mengqadha puasa ba'da zawali setelah hilangnya wa ba'da zawalihi setelah hilangnya uzur itu wajibun wajib ittifaqan secara ittifaq mayoritas ulama. Wal asahu adapun mendapat menurut kaul asah annal manduba wa sesungguhnya mandub itu ma'murun bih termasuk ma'mur bih, ini pendapat asah. Ai musaman disebut bihi dengan mandub hakikatan secara hakikat. Nah ini khilafnya bukan apakah mandub itu mukallaf atau ma'mur bih atau bukan ma'mur bih, tapi penyebutan ma'mur bih mandub itu secara hakikat gitu. Mandub disebut ma'mur bih, disebutnya itu penamaan tersebut secara hakikat bukan majaz. Nah itu tidak khilaf dari sana. Kama nasso sebagaimana telah menas alaihi kepada mandub siapa Asy-Syafi'iyyu Imam Syafi'i wa ghairuhu dan selain Imam Syafi'i. Wakila dan dikatakanlah oh tidak, laisa musaman bihi hakikatan. Nah begitu menurut Kil pendapat yang kedua. Wal khilafu adapun ikhtilaf ulama itu mabniun didasarkan ala ana alif mim ra, atas alif mim ra itu hakikatan fil ijabi apakah hakikat di dalam ijab kasigati if'al seperti sigat if'al au fil qadril mustarak atau memang bahagian yang bersatu bainahu dengan amar bainahu antara ijab wa bainan nadwi atau dan antara nadab. Jadi kan khilaf itu didasarkan pada apa? Kalimat amaro itu hakikat dalam ijab, apakah hakikat gitu ya menunjukkan kepada wajib atau memang bukan hanya menunjukkan kepada wajib tapi qadrul musyarak juga wajib juga nadab. Maksudnya apa? Ayatul fi'li, artinya meminta untuk mengerjakan. Gitu. Wa tarjihu adapun penarjihan min ziyadati dari tambahan aku. Kata Syekh Zakaria Al-Ansari, bukan ziyadati tapi ziyadati ya. Wa alaihi dan atas qaul wa alaihi dan atas pendapat tadi mana berarti ini atas penarjihan ya. Berarti Jaro telah menjalankan siapa Al-Amidiyu Imam Amidi. Amma innahu ma'murun bih, adapun innahu sesungguhnya mandub itu ma'mur bih termasuk ma'mur bih bimakna annahu
itu semakna bahwa annahu mandub itu muta'allaqul amri, hal yang dikaitkan dengan amr. Ya, amr itu ta'alluq kepada mandub. Sighatu fa'al, maksudnya adalah sigat if'al. Itu falaniza fihi. Jadi kedudukan mandub sebagai muta'allaq amr atau muta'allaq sighatul if'al itu falaniza fihi, tidak ada ikhtilaf, tidak ada perbincangan ulama fihi di dalam sighat, fihi di dalam ini, di dalam annahu ma'murun bih atau annahu muta'allaqul amri. Sawaun, sama saja, akulna, kita mengatakan, saya mengatakan, sawaun, sama saja, apakah kita mengatakan annaha, bahwa sesungguhnya si mandub ini majazun, innaha majazun bin nadbi, majaz pada hal nadab, am hakikatan fihi, atau hakikat bin nadbi, kal ijabi, seperti ijab. Nah, khilafun yati, adapun masalah khilafun yati ay wahwa khilafun yati, maksudnya segat amar, kan gitu. Jadi mansya'ul khilaf atau sumber ikhtilaf ulama itu di sini mabniun ala alif mim ra, hamzah mim ra. Nah, ini hakikatan fil ijab am fil qadril mushtarak bainan nadbi wa talab, bainahu wa bainan nadbi, gitu. Jadi dari sana nanti perkataan tadi khilafun yati itu ada ikhtilaf yati yang akan datang. Ini khilaf karena kan kata-kata ini hamzah mim ra ini mengacu kepada sigatu if'al, atau bisa jadi amrun, mengacu kepada masdar. Nah, begitu. Jadi bukan soal si amar ini bermakna muta'allaqul amri, sigatu if'al. Sigat if'al itu apa yang dikaitkan dengan amar. Bukan itu. Itu mah tidak ada ikhtilaf. Apakah kita mengatakan itu secara majaz? Amar itu mengacu, apakah majaz pada nadbu atau hakikat di dalam amr kal ijab seperti ijab, am hakikatan, gitu, seperti ijab. Nah, itu nanti bukan soal itu. Nah, masalah tadi nanti akan ada ikhtilaf ulama yang akan datang. Wal asahu, menurut kaul asah, annahu ayil mandubu, bahwa sesungguhnya mandub itu laisa mukallafan bi, bukan termasuk mukallaf bi, bukan objek taklif. Kal makruhu, seperti makruh. Jadi fal asah, menurut kaul asah, annahu, bahwa sesungguhnya mandub itu laisa mukallafan bi, tidak termasuk mukallaf bi. Wakila, pendapat yang kedua, dakil. Adapun mandub itu mukallafun bihima, ditaklif bihima dengan mandub dan makruh. Kal wajibi wal harami, seperti wajib dan haram. Warajahu, dan para ulama ahli usul fikih menarjih al awala, kepada kaul yang awal, bahwa apa? Annal mandub laisa mukallafan bih, binaan ala taklif, didasarkan atas bahwa sesungguhnya taklif istilahan, secara istilah itu ilzamu ma fihi kulfatun. Ilzamu ma fihi kulfatun, mengharuskan ma, sebuah perbuatan, fihi, yang di dalamnya, kulfatun, ada unsur kesulitan. Ai masyaqqatun, maksudnya masyaqqat. Min fi'lin aw tarkin, baik berupa pengerjaan ataupun dikerjakan, atau tarkin, atau ditinggal. La talabuhu, bukan tolabu ma fihi kulfatun, wa bihi, dengan la tolabuhu, fasara, menafsirkan siapa? Al-Qadhi Abu Bakar Al-Bakilani, Qadhi Abu Bakar Al-Bakilani, ai la tolabu ma fihi kulfatun, maksudnya bukan tuntutan
atas pekerjaan fihi di dalam kulfatun ada sebuah beban ala wajhil ilzam berdasarkan jalan keharusan aula atau la ala wajhil ilzam. Fa'ala tafsir taklif bil awal, adapun tafsir taklif bil awal dengan pendapat yang pertama yaitu ilzamu ma fi kulfatun, yadkhulu masuk apa al wajib pekerjaan wajib wal haramu dan haram faqat saja. Wara tafsiri bisani, dan atas tafsir yang dengan yang kedua yaitu tolabu ma fi kulfatun, itu yadkhulu masuk apa jami'ul ahkami seluruh hukum illal mubah kecuali hukum mubah. Lakin adkhalahu akan tetapi memasukkan kepada mubah siapa al ustadz Abu Ishaq al-Isfiraini min haitsu wujub i'tiqadihi, dilihat dari wajib i'tiqadnya kemubahan itu mubah tatmiman karena menyempurnakan lil aksami kepada bagian. Itu kan hukum syarah ya taklif. Jadi yang disebut dengan taklif itu ilzamu ma fi kulfatun. Kalau pendapat yang kedua tolabu ma fi kulfatun. Nah, kalau mengacu kepada pendapat yang pertama masuk wajib dan haram. Tetapi kalau masuk kepada pendapat yang kedua seluruh hukum kecuali mubah. Sekalipun hal itu menyusul hal itu Abu Ishaq al-Isfiraini memasukkan pula ibaha, jadi tidak dikecualikan. Supaya apa? Supaya menyempurnakan kepada bagian hukum syar'i khitab taklif. Wa illa ay wa illam nakul ziyadatahu al-mubaha tatmiman lil aqsam. Jika kita tidak mengatakan bahwa penambahan Ustadz Abu Ishaq al-Isfiraini itu sebagai menyempurnakan kepada pembagian hukum syarah khitab taklif, faqairuhu maka adapun selain mubah itu mitluhu seperti mubah fi dzalika di dalam hal wujubil i'tiqad. Titik. Wa ilahaki adapun mengikutkanku al makruha kepada makruh bil mandubi, yang makruh diikutkan kepada mandub. Huwa adapun ilhaq itu al wajhu, yaitu pendapat yang argumentatif ya, yang memiliki argumen. La ilhaqul mubahi bihi, tidak mengilhaq atau tidak mengikutkan mubah bihi dengan mandub, kama salakahu sebagaimana telah menjalankan kepada siapa al-aslu sahibul asli jam'ul jawami. Jadi kalau di dalam jam'ul jawami takbir yang berlaku yang disebutkan adalah wal asahu laisal mandub mukallafan bih wa kadza al mubah, begitu. Jadi mandub itu tidak termasuk mukallaf bih, dan seperti hal itu pun adalah perkara yang mubah juga sama laisa mukallafan bih. Nah, pendapat ini pendapat yang tidak ada wajahnya ya, tidak ada wajahnya. Nah, pendapatku ini yang menurut Syekh Zakaria Al-Ansari ini yang memiliki wajah. Kenapa? Illa ilzama, karena tidak ada ilzam fihi di dalam mubah, walau tolaba, dan tidak ada tolab mawjud di dalam mubah. Fala yata'ata, maka telah sulit gitu, maka tidaklah sulit fihi di dalam mubah al-qaulu apa pendapat bi annahu bahwa sesungguhnya mubah itu mukallafun bih, mukallaf bih. Jadi sulit untuk menyebutkan bahwa maka tidak mudah untuk mengatakan bahwa mubah itu mukallaf bi, sementara dalam mubah itu tidak ada tolak, tidak ada ilzam. Kecuali memang illa ala masalah kahul ustaz, kecuali atas apa yang telah menjalankan kepada perkara tersebut siapa ustaz, kecuali memang jika berpijak kepada pendapat Abu Ishaq al-Isfiraini gitu. Allahu a'lam bishawab. Nanti kita lanjutkan ya.
wal asahu annal mubaha laisa bijinsil wa laisa bijinsin lil wajib.